Untuk beliau, si bapak memang ceritanya ini pengalaman masa muda dulu ya. Pengalaman masa muda dulu, dimana dulu waktu muda beliau pernah memasang susuk. Beliau pernah memasang susuk, tapi bagusnya itu beliau dulu langsung dibuang. Masang susuk, baru 1 bulan, 2 bulan beliau langsung inisiatif untuk membuangnya. Nah, jadi susuk itu langsung dibuang oleh beliau. Nah, jadi ada bagusnya jadi saat ini tidak terlalu kotor, tidak terlalu rusak. Tapi kalau dulu tidak dibuang, mungkin dibuangnya sekarang ketika sudah tua. Kebetulan si bapak usianya sudah 60 tahun ya. Nah, tapi beliau masih merasakan sesuatu yang kurang nyaman di badannya, di kehidupannya. Bahkan beliau sakit-sakitan ya. Nah, di situ beliau berinisiatif datang ke sini untuk menetralkan atau untuk membersihkan secara keseluruhan. Karena beliau khawatir masih ada yang tertinggal dari penanaman susuk waktu muda dulu. Nah, berarti 40 tahun yang lalu ya. Meskipun sudah 40 tahun pemasangan susuk itu, bukan tidak mungkin bangsa jinnya masih ada mengikuti. Itu bisa saja terjadi ya. Kenapa bisa terjadi? Karena bangsa jin itu sudah jelas hidupnya lebih lama dan sudah jelas bangsa jin kalau sudah ditempatkan di salah satu manusia, kalau memang tidak betul-betul dipagar, tidak betul-betul dengan seksama untuk dipisahkan, maka dia akan selalu datang menghampiri gitu. Datangnya mungkin tidak mendampingi karena sudah dikeluarkan atau karena sudah diputus, maka dia tidak mendampingi nonstop, tetapi dia akan menjenguk ya. Dia akan sesekali menjenguk, dia akan sesekali datang untuk menjenguk. Mencari jawabannya adalah tebarkan siliwangi yang dimanapun berada. Memang ya, memang manusia itu rezeki katanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ya benar gitu. Tetapi ingat, manusia tetap harus usaha dan berusaha. Kalau tidak berusaha ya bukan manusia, namanya pemalas. Gitu, kambing aja berusaha mencari rumput, ayam aja berusaha mencari makan. Apalagi manusia harus berusaha. Tetapi ketika kita sudah jungkir balik, sudah usaha ke sana kemari, sudah mencari pekerjaan ke sana kemari, sudah ngalor ngidul, ngetan, ngulon, selatan, barat, utara, timur, sudah semuanya kita datangi. Di situ tidak membuahkan hasil, kita ditolak, ada rintangan, bosnya nggak suka, kerjaannya terlalu berat dan lain sebagainya. Nah, di situ kita harus mulai berpikir ada apa dengan diri kita. Kalau boleh dibilang biasanya disebutnya kalau di masyarakat rezeki seret gitu ya. Di kalangan paranormal juga disebutnya rezeki seret. Nah, sebetulnya rezeki seret itu kita harus meneliti diri kita. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan aku? Kenapa bisa begini? Nah, kenapa? Karena bukan hanya masalah gaib saja, bisa menjadi masalah mindset kita, pola pikir kita. Kita lihat introspeksi diri, kekurangan kita apa dan kelebihan kita apa. Kita buang kekurangan, kita angkat kelebihan kita, supaya nanti yang dilihat oleh masyarakat itu kelebihan kitanya. Kekurangan kita tutupi dan jangan diikuti. Jangan pernah mengikuti ego, karena kekurangan itu dalam diri manusia adalah egois dan gengsi terlalu berlebihan. Nah, contoh seperti si AA ini. Si AA ini sudah pernah usaha naik lalu turun. Nah, setelah turun tuh bingung sekarang, nyari kemana-mana bingung. Nah, itu diakibatkan dari bisa awalnya dari mindset, karena merasa nggak punya keterampilan lain.
Dan selain mindset itu ada hak, ada hakul rizki ya, ada ilmu hak rizki. Jadi rizki itu memang ada haknya, tetapi bukan berarti tanpa usaha. Nah, jadi semuanya ada jalan, pakai jalan. Jika rezeki kita ingin banyak, maka tambah jalan-jalan untuk rezeki itu lewat. Tapi kalau jalannya cuma satu ya ngantri aja itu, ngantri. Tapi kalau jalannya banyak, jalur rezeki kita tuh makin banyak. Nah, itu konsepnya ya. Caranya adalah dengan mindset, pola pikir pemikiran kita. Cari peluang-peluang, lalu buka peluang-peluang itu. Nah, di situ pintu-pintu rezeki. Nah, pintu-pintu rezeki akan terbuka. Jadi caranya selain dengan berusaha, berpikir, mencari celah, itu kan media dohirnya ya, media syariatnya. Media syariatnya juga harus wajib untuk mencari bagaimana caranya supaya berkembang. Nah, si A ini kan tadi pas saya cek dia sedikit auranya tuh kurang apa ya, auranya tuh nggak diam, auranya galau, auranya tuh sering berganti-ganti. Itu tandanya bahwa dia tuh kurang apa ya, kurang lempeng gitu. Nah, di situ. Jadi intinya harus menambah daya fokus. Satu, memang harus ada campur tangan orang yang memang ahlinya ya, karena memang ada beberapa yang harus di treatment, ada beberapa yang harus diterapi, ada beberapa yang harus diobati. Nah, jadi masalah jiwa itu ada pengobatannya, ada dari zaman dulunya. Ini kan namanya kejiwaan ya. Kejiwaan itu kalau zaman sekarang psikologis mungkin. Nah, jadi itu ada cara pengobatannya. Nah, jadi si Mas ini sudah saya terapi. Mungkin mudah-mudahan dengan cara terapi saya nanti bisa membuka wawasan dengan luas. Bahwasanya mencari rezeki itu sebetulnya harus memakai jalan. Jalannya ya pikiran kita buka. Gimana caranya rezeki itu jalan. Tetapi terkadang memang sudah dipaksakan, rezeki tetap tidak naik-naik. Nah, itu urusannya beda, itu urusan dengan Allah. Jadi caranya gimana dong? Caranya dengan cara meningkatkan iman dan takwa. Iman dan takwa itu apa? Yakin kepada Allah, takwa. Jangan terlalu ambisi, tapi kita melangkah serahkan kepada Allah hasilnya. Jadi selain itu kita juga harus berikhtiar atau berusaha. Silahkan berikhtiar kemana saja boleh. Intinya berikhtiar dan berusaha itu adalah untuk menyetabilkan aura yang tadi mudah galau. Distabilkan nanti oleh energi supranatural, biasanya oleh paranormal, nanti disterilkan. Setelah disterilkan, dirasa cukup, baru naik ke jenjang berikutnya gitu ya. Semoga dipahami ya. Intinya siapapun sebetulnya bisa meraih kesuksesan. Yang terpenting adalah pola pikir. Satu, egois dan emosional dibuang. Jadi harus betul-betul bagus. Insya Allah nanti naiknya cepat gitu ya. Kalau naiknya nggak cepat, berarti ada yang kurang, apa yang nggak dilakukan oleh kita gitu. Jadi kita harus banyak melakukan hal-hal positif. Supaya apa? Ketika kita melakukan hal-hal positif, maka jalan-jalan rezeki bisa saja tertarik. Saya sulit nyari kerja. Kalau kita sering melakukan hal positif, bisa saja orang tersebut mengajak kita untuk bekerja. Jadi jika kita mencari pekerjaan agak sulit, banyaklah bergaul ya, supaya nanti banyak informasi. Itu aja kok. Dan selain itu secara batiniah, di sini saya terapi, saya buka auranya, saya stabilkan auranya dulu, karena kalau auranya nggak distabilkan percuma, nantinya goyang-goyang terus. Aura distabilkan karena apa? Alasannya karena memang mesin penggerak roda utama adanya di ibaratnya mesin penggerak roda ya, ibaratnya diibaratkan. Nah, jadi batiniah itu ada juga cara-caranya, ada terapinya batiniah itu. Seperti penyetabilan aura, distabilkan karena itu penggerak roda utama loh. Nah, jadi harus betul-betul stabil auranya. Setelah aura stabil, kita ada pemagaran supaya aura-aura negatif itu dari luar nggak bisa mempengaruhi aura kita, jadi stabil. Nah, itu yang dilakukan di sini treatmentnya. Dan dua, meningkatkan aura keberuntungan itu dengan cara-cara teknik yang ada di sini. Nah, itu untuk kehidupan, untuk kemakmuran, kesejahteraan itu ada beberapa treatment. Nah, yang terakhir adalah pola pikir. Kita harus selalu positive thinking kepada hal yang wajib dipositifkan.
gitu. Begitu. Jadi nggak simpel sebetulnya, tapi harus kita jalani lalu sambil berpikir berjalan. Jadi nggak ada tiba-tiba datang untuk diproses lalu menjadi kaya, itu nggak ada. Semuanya butuh proses. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Aku pernah minta pasang susu itu. Terus tahun itu juga menyadari itu salah gitu kan. Terus paksa dorong-dorong keluar lah dua-duanya. Susunya keluar. Ya. Mas berarti ya. Mas. Terus aku kembali ke, jadi di tahun itu juga kembali ke tempatnya lagi minta dibeliin. Malah suruh makan ini kertas, nggak tahu tulisannya. Itu aja sampai sekarang aku umur 63. Jadi keinginan ini Pak ya, semoga bisa ya Pak. Ini dibersihin, ditangkap karena aku langganan videonya kamu. Ininya ditangkap 63. Hampir mati Pak. Kenapa? Ya udah tua. Ingin belajar. Kalau channelnya kamu ingin belajar jarak jauh bisa ya Pak. Sekarang udah enggak. Tapi ada video yang masih bisa itu, tapi video lama ya. Oh lama. Sekarang ya. Sudah 3 tahun di stop. Jadi sekarang melalui kitab buku panduan. Beli bukunya itu aja. Kitabnya aja. Tapi kalau apa, misalnya ada yang ditanyakan, Bisa ya. lewat WA ya Pak. Sekarang lewat buku dan lewat berita. Kalau berita pertama ada di sini. Jadi udah jalan-jalan. Sekarang jalan-jalan saya juga pakai buku.
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر Untuk beliau, si bapak memang ceritanya ini pengalaman masa muda dulu ya. Pengalaman masa muda dulu, dimana dulu waktu muda beliau pernah memasang susuk ya. Beliau pernah memasang susuk, tapi bagusnya itu beliau dulu langsung dibuang. Masang susuk baru 1 bulan 2 bulan beliau langsung inisiatif untuk membuangnya. Nah, jadi susuk itu langsung dibuang oleh beliau. Nah, jadi ada bagusnya jadi saat ini tidak terlalu kotor, tidak terlalu rusak gitu. Tapi kalau dulu tidak dibuang, mungkin dibuangnya sekarang ketika sudah tua. Kebetulan si bapak usianya sudah 60 tahun ya. Nah, tapi beliau masih merasakan sesuatu yang kurang nyaman di badannya, di kehidupannya. Bahkan beliau sakit-sakitan ya. Nah, di situ beliau berinisiatif datang ke sini untuk menetralkan atau untuk membersihkan secara keseluruhan. Karena beliau khawatir masih ada yang tertinggal dari penanaman susuk waktu muda dulu. Nah, berarti 40 tahun yang lalu ya. Nah, meskipun sudah 40 tahun pemasangan susuk itu, bukan tidak mungkin bangsa jinnya masih ada mengikuti. Itu bisa saja terjadi ya. Kenapa bisa terjadi? Karena bangsa jin itu sudah jelas hidupnya lebih lama, dan sudah jelas bangsa jin kalau sudah ditempatkan di salah satu manusia, ya kalau memang tidak betul-betul dipagar, tidak betul-betul dengan seksama untuk dipisahkan, maka dia akan selalu datang menghampiri. Gitu. Datangnya mungkin tidak mendampingi ya. Karena sudah dikeluarkan atau karena sudah diputus, maka dia tidak mendampingi non-stop, tetapi dia akan menjenguk ya. Dia akan sesekali menjenguk, dia akan sesekali datang untuk menjenguk mantan tuannya tersebut. Nah, hal inilah yang bisa mengakibatkan hal-hal yang memang kurang nyaman bagi tubuh ya, sesekali gitu. Nah, jadi meskipun sudah dibuang, bukan tidak mungkin masih ada menjenguk sesekali. Nah, jadi harus gimana? Jadi harus betul-betul dihilangkan jejaknya. Harus diputus, setelah diputus dihilangkan jejaknya. Setelah dihilangkan jejaknya, baru dia meskipun mencari mantan tuanya dia akan kesulitan. Gitu. Jadi solusinya ya dihilangkan jejaknya dulu. Nah, makanya nanti di sini ada beberapa treatment ya. Ada beberapa treatment, kita pagar, setelah kita pagar kita tutup supaya tidak terlihat oleh bangsa jin yang pengen balik lagi gitu supaya tidak terlihat ya. Nah, biasanya menggunakan halimun gaib jadi bangsa jin tidak bisa mendeteksinya. Nah, itu penting supaya tidak diganggu oleh mantan hodam kita dulu gitu ya. Tapi hodam itu sebetulnya tidak semuanya mengganggu ya, tapi kalau yang hitam memang mengganggu kalau yang hitam ya. Nah, dikhawatirkan itu hodam liar atau hodam-hodam hitar, hodam-hodam jin iprit ya, dikhawatirkan. Kenapa? Karena bisa saja hodam jin iprit itu mencampuri urusan-urusan kita waktu dulu ya. Nah, jadi atau bahkan dulunya kita memakai hodam-hodam positif, tapi hodam positifnya sudah tidak dipakai sehingga lemah, lalu bergeserlah hodam positif itu, bisa saja digantikan, ditempati oleh jin-jin jahat, jin-jin iprit. Nah, jin iprit yang merebut, yang mengusir, itu bisa terjadi. Makanya kalau Anda punya amalan itu harus dijaga, diamalkan, terus dibacakan, diamalkan setiap habis sholat 5 waktu, dan jangan lupa puasa seminggu 2 kali. Jadi tidak bisa digeser oleh jin iprit. Hodam positifnya nanti lebih kuat dan jin iprit tidak bisa menggeser posisi itu. Itu solusinya kalau Anda punya amalan. Jadi jangan ditinggalkan terbengkalai, karena rumah terbengkalai itu rapuh nantinya. Dan di mana-mana ada rumah kosong, bisa jadi ada jin yang ingin menempati. Nah, peribahasanya ya, rumah kosong. Nah, makanya ketika Anda punya amalan terus dibacakan, diamalkan supaya rumah itu tetap mewah, tetap bagus dan terawat. Dan penghuninya sehat dan semakin berkembang.
Nah, maka tidak ada orang yang ingin merebut rumah itu karena penghuninya kuat, sehat, hebat gitu. Jadi menguatkan hodam positif dengan cara banyak berzikir, amalkan doa-doanya, lalu puasa Senin Kamis itu akan lebih full power. Begitu. Dan kalau Anda masang susuk ya segera dikeluarkan. Ataupun susuk itu ada dua versi ya. Ada susuk yang dohir itu biasanya susuk emas, intan, berlian ya. Dohir itu ditanam, nanti saat ditanam itu ada bentuknya di sini kelihat. Misal dimasukin di sini, set. Nanti kita raba tuh ada, dimasukin di sini, diraba ada, dimasukin di sini, kita raba ada bentuknya. Nah itu hodam dohir, susuk dohir itu terlihat jelas dan sangat dirasakan. Nah ada lagi versi kedua yaitu susuk gaib atau susuk loloh dan susuk gaib. Susuk gaib biasanya dia berbentuk emas, tapi ketika dimasukkan di sini hilang, nggak ada susuknya. Jadi susuknya hilang, menyatu gitu. Nah itu susuk gaib itu yang lebih agak repot ya gitu. Dan ada lagi susuk loloh. Susuk loloh itu biasanya diminumkan. Nah itu agak sedikit tenang ya, tetapi bukan berarti tanpa efek samping, karena yang namanya susuk itu dikhawatirkan itu rentan dengan apa ya, virus mungkin ya kalau bahasa ininya, rentan dengan gangguan dari luar. Nah itu rentan dengan gangguan dari luar yang ikut nebeng ke dalam pusaka tersebut. Karena susuk itu masuknya kategori pusaka ya. Karena dia berbentuk emas, berbentuk intan, berlian, dia berbentuk berarti. Nah itu masuk di kategori pusaka karena itu benda. Nah karena benda ya. Gitu. Kecuali yang loloh itu bukan masuk kategori pusaka karena biasanya cairan kalau yang loloh itu. Nah jadi meskipun sudah 40 tahun, 35 tahun, ternyata si bapak masih merasakan hal-hal yang aneh di badannya, di tubuhnya. Sakit-sakitan si bapaknya, terus serasa panas, bekas dipasang susuk tuh terkadang suka panas katanya. Nah itu tandanya mungkin bisa saja si hodam itu sesekali kembali datang. Nah itu bisa saja kembali datang. Lalu tadi saya cek ternyata memang ada, belum beres semua. Pas saya cek tadi itu semuanya belum beres, belum total. Jadi si hodam itu masih lalu lalang bolak-balik ke tubuhnya, sehingga akan mengakibatkan pikiran kurang pikirannya kurang fokus, mudah pusing, mudah galau, mudah terserang penyakit, dan biasanya sakit-sakitan. Terkadang yang lebih parah adalah kehidupan rezeki itu sulit aja gitu. Nah ini yang dikhawatirkan ya. Nah makanya harus segera dibersihkan. Di sini ada beberapa treatment. Membersihkan susuk itu berat, lama, bisa berapa jam, 1-2 jam. Ini treatmentnya berapa kali. Tadi setelah saya bersihkan di pemagaran, setelah pemagaran lalu ini kita hilangkan jejak supaya jinnya tidak bisa mendeteksi. Di situ nanti ada pembekalan lagi di rumah, beberapa treatment, karena memang kalau nggak begitu agak agak mengkhawatirkan nanti pas pulang ke rumah masuk lagi gitu. Nah itu jadi ketika pulang ke rumah ada bekal yang harus dibawa biasanya. Itu untuk si bapak ya, kita doakan bareng-bareng. Dan untuk saudara yang masang susuk segera hentikan, mumpung usia kita masih muda. Kalau sudah tua tambah ribet nanti.